Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, ada satu pertanyaan yang dari dulu kita dapatkan mengenai adakah dalil mengenai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, ada dalilnya, namun perlu diingat ada dalilnya yang sahih, ada dalilnya yang dhaif, bahkan maudhu'. Namun perlu diingat lagi, istilah sahih, hasan, dhaif, ini istilah yang dimunculkan oleh ahli hadis berdasarkan penelitian mereka. Maka ketika ada imam mengatakan sahih, belum tentu menurut imam yang lain itu sahih. Misalnya ada dua hadis di Sahih Bukhari, itu didhaifkan oleh Syekh Albani. Kenapa orang-orang tidak memarahi Syekh Albani? Kenapa Syekh Albani boleh berbeda dengan Imam Bukhari? Lalu Syekh yang lain tidak boleh berbeda? Dan Imam Bukhari pernah ditanya, apakah semua hadis sahih engkau telah kumpulkan? Beliau mengatakan, mastau'abtu, aku tidaklah mengumpulkan semua hadis sahih, tapi aku masih menyisakannya. Begitu juga Muslim, begitu juga Imam Tirmizi dan imam-imam yang lain. Maka setelah beliau ada imam namanya Ibnu Khuzaimah, menulis kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Ada Imam Al-Hakim, guru dari Imam Al-Baihaqi, imam yang sangat masyhur dalam ilmu hadis. Imam Al-Hakim menulis satu kitab mencari hadis-hadis yang menurut standar beliau sekualitas atau di bawah sedikit dari kualitas Sahih Bukhari dan Muslim, tapi Imam Bukhari Muslim tidak pernah meriwayatkannya. Nah, jika pertanyaan kita, antum semua, adakah dalil mengenai Nur Muhammad? Maka jawabannya ada, ditemukan oleh Imam Al-Hakim. Beliau meriwayatkan dalam jilid pertamanya dalam kitab Al-Mustadrak mengenai kisah penciptaan Nabi Musa dan kisah penciptaan Nabi Adam, lalu dialog Nabi Adam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bertanya kepada Nabi Adam, "Ya Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad?" Karena ternyata maharnya Nabi Adam untuk menikahi Sayyidatuna Hawa adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad, padahal secara jasad Nabi Muhammad belum ada. Lalu beliau kemudian menjawab, "Ya Rabb, tatkala engkau menciptakan aku, rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku. Lalu aku melihat di arasmu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku tahu setelah namamu pasti orang yang paling mulia, makhluk paling mulia. Itu sebabnya aku bersalawat menyebut namanya." Lalu Allah berfirman, "Laula Muhammad ya Adam ma khalaqtuka." Inilah hadis satu-satunya hadis yang sahih menurut Imam Al-Hakim. Kalau bukanlah karena Muhammad wahai Adam, aku tidak ciptakan engkau. Hadis ini karena tidak semua orang sepakat dengan standar penilaian sahihnya Imam Hakim, maka ada yang mengatakan hadis ini dhaif, ada yang mengatakan hadis ini palsu. Tapi teman-teman yang melakukan Allah, saya sudah sebutkan di awal tadi bahwa penilaian ini hadis sahih, ini hasan, ini dhaif, itu bukan dari Rasulullah. Penilaian itu adalah penilaian keilmuan, kita sebut ilmiah. Suatu ilmu yang sudah disebut ilmiah, pasti ada yang membantahnya, pasti ada yang menyepakatinya. Inilah risiko dalam keilmuan, terutama ilmu hadis, ilmu yang sangat setia dengan standar-standar keilmiahan yang muncul di awal-awal Islam. Imam Zahabi misalnya, ketika Imam Al-Hakim mengatakan sahihul isnad, hadis ini sanadnya benar, sanadnya sahih, beliau tidak sepakat. Bahkan guru Imam Zahabi namanya Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan maudhu', hadis yang maudhu'. Tapi itu penilaian mereka. Bukankah Imam Al-Hakim lebih alim dalam hadis daripada mereka? Maka tinggal kita memilih. Apakah kita ikut penilaian Imam Hakim yang mengatakan hadisnya sahihul isnad, atau kita mengatakan seperti Ibnu Taimiyah, Zahabi, bahwa hadisnya palsu. Hemat saya memilih hadis Imam Al-Hakim, karena Imam Al-Hakim adalah pewaris ulama salaf di masanya. Beliaulah menjadi simbol ahlul hadis yang mengumpulkan hadis-hadis yang tercecer, yang tersisa dari Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Al-Baihaqi, dan yang Nasai dan yang lain. Ya. Adapun kemudian jika ada yang mengatakan, oh bukan itu hadisnya, hadis tentang Nur Muhammad adalah laula kaya Muhammad ma khalaqtul aflaq,
Kalau bukan karena engkau, hai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Kita kasih tahu teman-teman, itu hadis maudhu, hadisnya palsu. Meskipun maknanya sahih sesuai dengan hadis Imam Al-Hakim tadi. Disinilah muncul Imam Al-Ghazali. Beliau menulis dalam kitab Bughyahnya. Apa kata beliau? Ada hadis lain yang merupakan dalil dari penciptaan pertama itu Nur Muhammad. Tapi Allah menyebut dengan istilah yang lain, Rasulullah menyebut dengan istilah yang lain. Awwalu ma khalaqallah al-qalam. Hadis Imam Tirmizi dan hadisnya sahih. Yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam. Al-qalam itu secara harfiah adalah pena yang menulis takdir. Tapi al-qalam itu dalam ilmu asma'un nabi adalah salah satu nama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka al-qalam itu hakikatnya adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ghazali mengatakan, ini adalah dalil yang tidak eksplisit, tidak menyebutkan lafaz Nur Muhammad, tapi maknanya adalah Nur Muhammad. Nah, ini kemudian disebutkan oleh para imam kita mengenai apa itu Nur Muhammad. Dialah al-qalam, dialah an-nuqtah tahtal ba, dialah titik di bawah ba. Itu cuma pengistilahan. Namun kalau ada orang tidak sepakat, bagaimana? Jika masuk ke ranah ilmiah, ilmiah itu ranahnya ranah dua hal, akliyat, akal, murni, atau hissiyat, empirik. Namun pensahihan terhadap hadis laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam, kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan engkau ya Adam. Ada orang yang mensahihkannya dengan jalur yang lain, jalur kerohanian. Nah, ini yang disebut metode kasyaf. 3 metode ini teman-teman yang makan Allah bukanlah bertentangan, dia cuma berbeda jalur. Hissi, kalau terlihat, tampak, terdengar, sahih. Akli, jika dia termakan oleh akal, logis, rasional, maka disebut sahih. Tapi Imam Ghazali mengingatkan dalam Qanun Ta'wilnya, Risalah Laduniyahnya, semua itu harus diverifikasi ulang oleh zauq qalbiyah, zauq ruhiyah. Secara ruhani, belum tentu hadis yang sahih secara keilmian itu diterima oleh zauq qalbu. Begitu juga sebaliknya, banyak hal yang diterima oleh qalbu, terkadang akal pun sulit menerimanya. Apakah kita membenturkannya? Tidak. Ini 2 hal atau 3 hal yang dia bergerak di ranahnya masing-masing, kita tidak perlu mempertentangannya. Jika boleh kita katakan sebagai kesimpulan, adakah dalil Nur Muhammad? Dalilnya ada, tapi diperdebatkan. Kalau mengikuti versi ahli hadis yang mengambil jalur hissiyah, ilmu empirik, atau ahli-ahli kalam versi ilmu akliyat, maka mereka akan cenderung mengatakannya mungkin dhaif. Tapi jika ilmu akliyat ini ditambah lagi dengan teori-teori akal, mereka akan menerimanya. Dan yang terakhir dengan ilmu qalbu, metode kasyaf, mereka pun mensahihkannya. Ya. Saya tidak akan mensahihkan dengan kasyaf, tapi saya mengikuti Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Meskipun imam yang lain tidak ikut, tidak masalah. Keilmiahan itu, penilaian itu adalah pilihan dari seorang imam atau seorang pengikut. Dengan ini kita mengatakan bahwa hadis mengenai laula Muhammad ma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad atau Nur Muhammad, aku tidak ciptakan engkau hai Adam, hadisnya sahih secara sanad. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.